Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukramin Eskom Mkom, salah satu dosen Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Andi Jemah. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rencana pembelajaran semester mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah pemrograman visual. Deskripsi mata kuliah pemrograman visual. Mata kuliah pemrograman visual adalah salah satu mata kuliah wajib pada program studi teknik informatika dengan bobot 3 SKS, di mana 2 SKS untuk materi dan 1 SKS untuk praktikum. Mata kuliah pemrograman visual dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang konsep dasar pemrograman visual serta penerapannya dalam pengembangan aplikasi berbasis Graphical User Interface. Sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa visualbasic.net. Nantinya, mahasiswa akan belajar tentang struktur, dasar pemrograman, penggunaan variabel, pengambilan keputusan, perulangan, pembuatan fungsi, dan prosedur, serta pengembangan aplikasi sederhana menggunakan visualbasic.net. Adapun capaian pembelajaran atau CPL dari mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar pemrograman. 2. Mahasiswa mampu mengembangkan aplikasi desktop. 3. Mahasiswa menguasai penggunaan variabel, keputusan, dan perulangan. 4. Memiliki kemampuan problem solving. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu 1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar pemrograman visual. 2. Mahasiswa mampu merancang atau mengimplementasikan UI dengan menggunakan komponen pada pemrograman visual.net. 3. Mahasiswa mampu mengembangkan aplikasi desktop dengan menggunakan bahasa pemrograman visualbasic.net. 4. Mahasiswa mampu menguji dan memperbaiki aplikasi yang dikembangkan. Pada mata kuliah ini, mahasiswa diarahkan untuk dapat membuat sebuah proyek aplikasi berbasis desktop dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic. Mahasiswa dituntut untuk aktif dalam proses perkuliahan, baik saat pemberian materi, praktikum, dan pembuatan laporan. Adapun penilaian pada mata kuliah pemrograman visual adalah dari kehadiran UTS, UAS, laporan praktikum pada saat proses perkuliahan. Untuk bobot penilaian dari mata kuliah ini sebagai berikut. 1. Kehadiran sebesar 30%, UTS 20%, UAS 25%, dan tugas praktikum 25%, sehingga total bobot penilaian menjadi 100%. Demikian pemaparan rencana pembelajaran semester pada mata kuliah pemrograman visual. Selanjutnya, saya akan menampilkan video proses pembelajaran yang telah dilakukan di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan mulai materi pemrograman visual. Dan seperti pertemuan pertama kemarin, ada capaian yang harus kita capai di akhir perkuliahan ini, yaitu membuat program membuat program. Tapi sebelum kita bahas tentang program, kita bahas dulu tentang apa itu pemrograman visual. Apa itu pemrograman visual? Oke, baik, kita lanjut ya. Nah, sebelum kita mengenal tentang pemrograman visual, kita bahas dulu tentang pemrograman konvensional dan pemrograman visual. Dalam pemrograman itu ada dua jenis pemrograman, ada konvensional, ada visual. So, mungkin konvensional sudah kalian lakukan semester kemarin, ya, itu konvensional. Nah, pemrograman konvensional adalah sebuah program atau bagaimana caranya kita membuat sebuah program untuk membuat aplikasi dengan baris dari baris. Kemarin kalian buat program Pascal ya, kalian hanya mengetik. Ada tidak visual berupa objek atau gambar? Ada? Tidak ada ya, hanya kode program saja. Nah, itu namanya pemrograman konvensional. Sedangkan kalau pemrograman visual itu sudah ada gambar atau objek-objeknya. Jadi kalian tinggal hanya tarik saja komponen dari toolbox untuk masukkan ke dalam form. Jadi itu namanya program visual. Jadi ini akan kita pelajari sampai akhir perkuliahan.
di semester akhir nanti kita akan belajar tentang bagaimana membuat sebuah program dari pemrograman visual ini. Nah, ini contoh beberapa pemrograman konvensional. Ini ada Pascal, bahasa C, ya pemrograman C itu konvensional semua. Terus kalau pemrograman visual ada salah satunya Visual Basic, Delphi, NetBeans. Sekarang itu bisa Android Studio, bisa. Itu masuk pemrograman visual. Artinya sudah ada tampilannya, sudah ada GUI-nya, Graphic User Interface ya. Artinya sudah ada apa yang bisa kita lihat. Tidak sama dengan Pascal kemarin, kalian hanya mengetik saja proses query programnya, terus nanti dijalankan. Nah, seperti itu. Tapi kalau pemrograman visual sudah ada tampilan yang bisa kita masukkan, misalnya tombol, bisa kita masukkan ke dalam sebuah form untuk dijalankan. Nah, itu pemrograman visual. Artinya sudah ada visualisasi atau tampilan yang bisa dilihat. Oke, sebelum kita belajar tentang Visual Basic, kita belajar dulu tentang Visual Studio ya. Visual Studio ini adalah merupakan sekumpulan aplikasi atau tools yang untuk membuat sebuah aplikasi, misalnya web. Kalian bisa buat di Visual Studio Net. Terus ada aplikasi mobile yang untuk membuat aplikasi Android yang bisa berjalan di HP Android. Terus ada aplikasi desktop yang bisa diinstal di Windows ya, khusus untuk Windows. Jadi itu aplikasi desktop. Nah, ini akan kita buat aplikasi desktop untuk web. Mungkin di mata kuliah yang lain akan dibahas tentang aplikasi web. Nah, kita akan belajar tentang Visual Basic. Nah, ini inti dari perkuliahan kita, bagaimana membuat sebuah program dari bahasa pemrograman Visual Basic. Tapi sebelum kita membuat itu, kita harus paham dulu apa itu Visual Basic. Visual Basic itu merupakan bahasa pemrograman basic yang sudah memiliki GUI, Graphic User Interface. Artinya sebuah tampilan yang bisa digunakan oleh programmer untuk membangun sebuah aplikasi. Jadi dimudahkan, kita dimudahkan untuk membuat seperti itu. Terus bahasa basic itu apa? Ya, bahasa basic itu apa? Itu sebuah bahasa pemrograman yang sudah lama. Ya, basic. Ya, sudah lama, itu sekitar tahun 1964. Mungkin orang tuanya sudah lahir atau tidak? 64. Ada sudah lahir. Rata-rata pasti orang tuanya di sini 1970-an ya. Itu sudah lahir tahun 1964. Bahasa yang digunakan pemula, bahasa basic adalah bahasa yang digunakan untuk pemula saja ya, pemula dalam menulis instruksi simbol untuk membuat program. Nah, kalau bahasa basic itu, nah ini sejarah Visual Basic ya, dari ini tahun 1960-an. Jadi Visual Basic itu dibuat oleh dua orang profesor, satu John F. Kemenyi dan Thomas Edwards. Ya, ini ada dua orang tahun 1964. Bahasa basic itu merupakan singkatan dari Begin Purpose Symbol Instruction Code. Artinya sebuah bahasa yang digunakan untuk pemula dalam menulis kode-kode program. Ya, ada instruksi ya, basic. Ya. Terus bahasa ini merupakan bahasa tingkat tinggi. Kan ada tiga macam itu bahasa pemrograman. Ada tingkat rendah atau bahasa mesin, ada tingkat menengah atau bahasa assembly, dan ada bahasa tingkat tinggi. Nah, ini termasuk salah satu bahasa tingkat tinggi. Ya. Kita lanjut ke sejarahnya. Kembali di tahun 1975 ya. Nah, pada tahun 1975 ada orang yang bernama Paul Allen dan Bill Gates. Pernah dengar namanya Bill Gates? Pernah? Yang mana itu namanya orang Bill Gates? Yang mana? Ya, pendiri Microsoft. Jadi dua orang ini yang pendiri Microsoft dan yang lanjut Bill Gates. Jadi ini adalah orang yang pertama kali membuat yang namanya Visual Basic dan terus berjalan di Windows. Jadi Visual Basic itu tidak bisa berjalan di sistem operasi lain. Sudah kan berapa macam yang kalian tahu sistem operasi? Sistem operasi. Apa yang kalian tahu tentang sistem operasi? Windows. Apa lagi? Terus apa lagi? Ya, apa lagi? Sistem operasi server masuk ya? Windows Server masuk. Itu kan beda dengan ya. Pada tahun ini dua orang ini profesor ya. Jadi semoga di sini ada yang bisa jadi profesor. Profesor ini Profesor ini menciptakan sebuah program yang bisa berjalan di
sebuah komputer mikro. Kan dulunya komputer itu besar-besar. Ya, belum ada yang PC yang kayak di lab, PC personal ya. Belum ada komputer yang seperti itu. Dulu besar. Sekarang sudah ada sebuah perusahaan yang membuat sebuah komputer mikro yang agak kecil dan membutuhkan aplikasi. Nah, dua orang ini mencoba membuat aplikasi tersebut. Dan dua orang ini tidak tahu ini bagaimana spesifikasi dari komputer mikro tersebut. Jadi dia hanya mengira-ngira kira-kira kalau membuat program yang bisa berjalan di komputer mikro itu apakah bisa jalan dengan bahasa pemrograman ini atau tidak. Mereka terus mencoba mempelajari bahasa pemrograman basic sampai bahasa itu bisa jalan di komputer tersebut. Butuh 5 tahun untuk bisa berjalan di komputer mikro. Bayangkan 5 tahun. Kalau kalian di sini mungkin sudah sarjana ya. Sudah sarjana 5 tahun. Nah, mereka belajar terus. Sampai mereka dikontrak. Nah, setelah berjalan program basic yang mereka buat ini di salah satu komputer, mereka kedua orang ini mendirikan Microsoft. Ya, mulai mendirikan Microsoft. Nah, di sini cikal bakal muncul namanya Windows, ya, Microsoft. Bill Gates yang terus sekarang ya, karena yang satunya itu sudah meninggal. Bill Gates yang pegang seluruh saham Windows, Microsoft ya. Microsoft. Oke, kita ke tahun berikutnya. Nah, di tahun 91 sampai 98 ini dua orang ini terus mengembangkan bahasa basic sampai muncullah namanya Visual Basic. Karena dulu kalau bahasa basic itu belum ada visualnya, belum ada tampilan kayak Pascal. Kayak Pascal kemarin yang kalian pakai itu belum ada tampilan tombol-tombol, ya langsung mengetik saja ya. Baru nanti dijalankan instruksinya di-compile, baru nanti sistem operasi jalankan, ya seperti itu. Nah, di Visual Basic ini sudah ada tampilannya, jadi kita bisa membuat sebuah program dengan menarik saja sebuah tools. Jadi kita tarik saja komponen masuk ke dalam form, misalnya tombol, tinggal kita tarik saja. Jadi dia sudah ada, disiapkan memang. Jadi tidak usah mengetik lagi bagaimana model sebuah tombol, tapi kita tinggal tarik saja. Ya, nah, itu. Jadi tahun 91 itu ada Visual Basic versi pertama. Ya, versi pertama sampai 98 itu versi 6. Visual Basic versi 6 ya. Versi 6. Tapi yang paling lama digunakan adalah Visual Basic versi 6. Meskipun sudah ada di tahun 2001 itu sudah ada VersiNet yang versi sekarang yang kalian pakai itu, tapi masih belum terlalu digunakan, belum terlalu diminati. Jadi yang paling banyak lama diminati itu Visual Basic 6 karena sudah banyak komponen yang bisa digunakan di situ, sudah bisa koneksi dengan database dan koneksi dengan database di luar database yang dibuat oleh Microsoft seperti Access. Tapi yang dibuat selain Microsoft itu kayak MySQL itu sudah bisa dikoneksi dengan menggunakan Visual Basic versi 6 itu yang tahun 98. Nah, itu versi yang 2002 ya. Ada namanya PB kan PB 6 itu 98 ya. Baru tahun 2002 Microsoft mengeluarkan namanya PBNet Preview. Itu tahun 2002 yang keluar. Jadi PBNet Preview sudah bisa berjalan di sistem operasi yang berbasis .NET. .NET itu adalah sebuah istilahnya sistem yang ada kerangka kerjanya yang bisa aplikasi apapun bisa dijalankan di situ. Ya, jadi orang bisa mengembangkan aplikasi untuk berjalan di sistem operasi tersebut. Jadi rata-rata Windows terakhir sekarang apa? Windows 11 itu sudah mendukung Net versi 6, versi 7 kalau saya tidak salah ya, versi 7. Jadi Visual Studio juga harus berkembang. Net juga harus berkembang karena Net versi 8, versi 7 ini masih mendukung yang versi Net Framework 1. Jadi dia tidak bisa jalan kalau di Windows 10, Windows 7 saja saya tidak tahu apakah dia bisa berjalan. Intinya Windows 10 itu tidak bisa jalan dengan Windows 11 karena frameworknya tidak sesuai ya, tidak cocok. Jadi dia terus dikembangkan sampai yang terakhir itu ada versi 2019 ya. Ada yang dapat 2019? Ada? Tidak ada? Yang saya masukkan ini hanya sampai PBNet 2017.
Tapi yang saya install di laptop hanya sampai hanya 2010 karena sudah lama ya, itu yang saya pakai. Terserah kalian nanti install aplikasi Visual Studio itu versi berapa terserah. Intinya sesuaikan spesifikasi komputernya. Jangan sampai spesifikasi rendah tapi versinya tinggi yang kalian download. Ya, usahakan yang sesuaikan saja dan spesifikasi yang cocok. Semua versi ini ada semua perkembangannya, Kalau versi di bawah dari 2010 itu belum bisa membuat aplikasi mobile. Jadi di atas 2015 itu sudah bisa membuat aplikasi mobile. Jadi bisa buat aplikasi Android di Visual Studio. Tapi bukan bahasa Java dipakai, Xamarin ya. Kalau Android Studio kalian gunakan itu bahasa Java atau Kotlin. Tapi kalau Visual Studio kalian bisa buat Xamarin. Untuk semua versi ini sudah bisa membuat website. Jadi di Visual Studio itu kita bisa buat website menggunakan ASP.NET. Nah, ada namanya ASP.NET. Jadi semua versi ini berkembang terus sesuai kebutuhan sistem juga ya. Kebutuhannya pengguna apa yang mau dipakai itu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, berikut adalah tampilan visual basic yang akan kita pakai. Seperti ini tampilannya. Ada beberapa tampilan di sini, ada menu, ada toolbox, ada form, ada Windows Explorer-nya, itu Explorer sana ya. Terus ada properties. Nah, ini adalah tampilan Visual Studio yang akan kalian gunakan nanti. Ya. Silakan install versinya sesuai spesifikasi laptop. Dan kita akan gunakan untuk membangun sebuah aplikasi. Oke, kita bahas dulu. Ini adalah sebuah menu. Ada file, edit, project, dulu dan sebagainya. Jadi ini bisa kita manfaatkan untuk misalnya menambahkan menambahkan file baru, menambahkan form baru, atau merubah properti dari project. Ya, merubah properti dari project. Sedangkan yang di bawahnya itu adalah toolbar. Di toolbar ini adalah sebuah shortcut yang langsung bisa kita gunakan. Di toolbar ini bisa kita tambahkan sebuah file form di sini, terus kita bisa ada simbol icon save dan ada untuk menjalankan, mengcompile sebuah aplikasi yang akan dijalankan ya. Jadi sistemnya kalau aplikasi seperti ini bahasa tinggi itu kan tidak bisa langsung dibaca oleh mesin ya, karena beda bahasa mesin dengan bahasa tingkat tinggi. Sekarang kan ini kita bahas bahasa tingkat tinggi. Bagaimana caranya bahasa tingkat tinggi ini dibaca oleh mesin? Itu dengan cara mengcompile dulu. Ya, ada proses compiling ceritanya. Nah, dengan dikompil maka bahasa mesin bisa mengerti apa yang diinstruksikan oleh bahasa tingkat tinggi tersebut sehingga bisa dijalankan. Itu mungkin kalian bisa bahas di perkuliahan yang lain karena itu termasuk teori bahasa dan otomata itu ya. Bagaimana proses compiling aplikasi. Oke, sedangkan ini adalah tampilan form. Jadi ini adalah kalau kita ibaratkan ini adalah sebuah displaynya. Jadi di sini bisa diletakkan semua komponen. Komponen itu kayak tombol, kayak komponen data masukkan tanggal, untuk input teks itu semua dimasukkan di dalam sini. Jadi ini hanya sebuah layar saja, ya, sebuah layar. Terus selanjutnya ini adalah tempat untuk menulis instruksi. Instruksi itu adalah perintah atau kode atau coding. Ya, di sini dimasukkan di dalam instruksinya apa. Misalnya kalian membuat perhitungan, jadi dimasukkan di sini. Karena tidak mungkin di tampilan display ini kalau kita jalankan ini tidak ada eksekusi. Jadi dengan adanya perintah, berarti dia bisa mengeksekusi ya. Sama kalian kalau kalian disuruh untuk menulis, kalian tidak bisa menulis kalau tidak disuruh ya, pasti. Makanya ada perintah. Perintah itu dimasukkan ke dalam view code, namanya view code. Di sini tempatkan untuk masukkan perintah-perintah atau instruksi apa aplikasi apa yang akan kita buat. Ya. Selanjutnya ini adalah toolbox. Nah, toolbox ini adalah komponen ya. Komponen yang akan kita masukkan ke dalam formnya. Sini ada beberapa contoh. Ada button, checkbox, ada checkbox, ada roll jalan, ada combo box dan sebagainya. Ini ada banyak ya di bawah. Kalau versi di atas 2010 itu lebih banyak lagi. Nah, ada tambahan. Selanjutnya ini adalah Windows. Jadi di sini ya, Solution Explorer ini kita bisa melihat berapa banyak form yang kita gunakan. Jadi bukan hanya satu form, ini kan hanya satu form. Form itu tadi apa?
Mana tadi itu? Ya, tampilan ya, tempat memasukkan komponen tadi ya. Jadi itu tampilan. Jadi tampilannya adalah yang ini ya. Yang ini. Jadi kita masukkan komponen di toolbox ini ke dalam sini. Tinggal kita tarik saja. Nah, itu namanya visual. Jadi tinggal kita tarik. Sudah ada komponen tombol, kita tinggal masukkan. Tidak sama dengan Pascal. Kalian harus mengetik dari awal sampai akhir, sebaris per baris. Nah, ini toolboxnya ya. Dan ini Solution Explorer. Dari di Solution Explorer ini kita bisa lihat berapa banyak form yang kita gunakan. Jadi bukan hanya satu form di sini, bisa banyak kita tambahkan. Ya, tadi ada di menu, bisa tambahkan form lagi. Nah, ini properties. Properties ini adalah bagaimana mengatur sebuah komponen atau formnya. Jadi kalian bisa atur tulisannya, fontnya bagaimana, mau besar, warna backgroundnya mau berwarna atau tidak. Ini semua ada di properties. Jadi setiap komponen, setiap form itu bisa diatur propertinya. Mau besarnya bagaimana itu semua bisa diatur. Misalnya size, ini bisa diatur. Nah, size, misalnya menampilkan icon true atau false. Kalau true dia tampil, kalau false dia tidak tampil ya. Nah, tinggal bagaimana nanti kita atur properti supaya lebih menarik lagi tampilannya. Ya, seperti itu. Jadi di properties ini ada namanya name. Penamaan sebuah komponen. Jadi, setiap komponen yang ada diambil itu ada namanya. Dan rata-rata kalau kita menuliskan perintahnya atau codingnya itu memanggil name-nya saja. Ya, ada name. Jadi setiap komponen atau form itu pasti menggunakan name. Jadi name itu salah satu cara kalau kita mau mengeksekusi komponennya. Jadi ya, ada pun syarat untuk penamaan nama di komponen itu tidak boleh ada spasi ya, tidak boleh ada spasi. Oke, baik. Jadi ada pertanyaan tentang ini? Ada yang mau bertanya? Ada ya? Kita sudah paham ya. Jadi saya minta kalian yang ada laptop bisa install dulu sambil belajar di rumah. Sambil belajar dan mempelajari fasilitas yang ada di dalam Visual Basic. Ya. Yang saya pakai ini 2010. Silahkan download kalau ada yang mau download dan ingat share OK-nya supaya bisa kalian gunakan semua fasilitas yang dalam. Kalau tidak digunakan key itu biasa ada menu yang tidak bisa digunakan ya. Menu yang tidak bisa digunakan. Jadi gunakan key, cari serial number untuk mengaktifasi Visual Studio-nya. Oke? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, jadi untuk pertemuan hari ini ya, saya rasa cukup. Jadi kita akan ketemu lagi minggu depan. Silakan dibawa laptopnya, ambil membuat program-program. Nanti saya lihat bagaimana programnya, apakah sesuai yang akan kita buat nanti atau bagaimana. Ya, jadi untuk pertemuan hari ini cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.